What is the central nervous system? Central nervous system merupakan salah satu bagian dari sistem saraf manusia. Lebih dari 99 sel saraf manusia terletak pada CNS atau saraf pusat ini. Fungsi dari CNS atau SPP itu sendiri adalah menerima informasi sensorik dari sistem saraf dan mengontrol respon tubuh. Sistem saraf pusat mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Apa itu otak? Otak adalah pusat pikiran kita, penafsir lingkungan luar kita, dan asal mula kendali atas gerakan tubuh. Otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua cerebellum atau otak kecil, dan medulla oblongata. Cerebrum adalah bagian terbesar pada otak dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hemisfer kiri dan kanan. Bagian otak besar terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Hemisfer kanan dan kiri terhubung oleh corpus callosum, yaitu seikat serabut saraf yang ada di antara belahan otak kiri dan kanan. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendalian berbagai aktivitas yang disadari, pusat perkembangan kecerdasan, kemauan berpikir, seperti belajar, menghafal, menafsirkan, dan kepribadian. Otak kecil atau cerebellum terletak di belakang, tepatnya di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan atau yang disebut equilibrium. Medulla oblongata adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medulla oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting di tubuh, mulai dari bernapas, bersin, hingga menelan. Apa itu spinal cord? Spinal cord atau sumsum tulang belakang adalah jalan raya komunikasi antar tubuh dan otak. Sumsum tulang belakang bertugas mengirimkan pesan dari otak ke tubuh, begitu pula dari tubuh ke otak. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antar periferi dan otak. Fungsi lain sumsum tulang belakang adalah mengontrol gerak refleks, termasuk gerak refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Sumsum tulang belakang memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah substansi gracia. Substansi gracia adalah lapisan dalam sumsum tulang belakang yang memiliki warna kelabu. Terlihat substansi gracia seolah memiliki 4 lengan. Sebenarnya, keempat lengan tersebut terdiri dari 2 tanduk dorsal dan 2 tanduk ventral. Di dalam substansi yang berwarna kelabu ini juga terdiri dari soma sel yang berisi neurit atau akson yang tidak dilapisi oleh selaput myelin. Inilah alasan mengapa lapisan dalam ini berwarna kelabu. Pada substansi gracia juga terdapat kanal pusat di bagian tengahnya. Substansi alba. Substansi alba merupakan lapisan luar dari sumsum tulang belakang. Pada bagian ini terdapat akson-akson atau serabut saraf asosiasi yang dibungkus oleh selaput myelin. Lapisan selaput myelin ini yang membuat substansi alba berwarna putih. Serabut-serabut saraf yang ada di dalam substansi alba merupakan perpanjangan dari soma sel yang ada di dalam substansi gracia. Lebih lanjut, serabut-serabut saraf tersebut berasosiasi pada 2 akar, yaitu akar dorsal dan akar ventral. Pada akar dorsal terdapat serabut saraf yang merupakan neuron sensoris unipolar, sedangkan serabut saraf pada akar ventral adalah neuron motorik multipolar. Akar dorsal berfungsi menerima reseptor dari luar, dan akar ventral memberi perintah pada efektor.
Bagaimana sistem saraf pusat bekerja? Mekanisme kerja sistem saraf pusat ada dua. Yang pertama, gerak sadar, dan yang kedua adalah gerak refleks. Jalannya rangsangan pada gerak sadar adalah sebagai berikut. Rangsangan atau impuls bergerak menuju reseptor atau indera, kemudian saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan yang terakhir adalah efektor atau otot. Sedangkan jalannya rangsangan pada gerak refleks adalah sebagai berikut. Rangsangan atau impuls, kemudian reseptor atau indera, saraf sensorik, kemudian sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan yang terakhir adalah efektor atau otot.